Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Operation Chromite tahun 2016, diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran Incheon atau yang dikenal dengan Battle of Incheon yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 September 1950 antara Korea Utara melawan Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika dan beberapa sekutunya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. 25 Juni 1950, setelah mendapat dukungan dari Uni Soviet, Korea Utara melakukan serangan terhadap Korea Selatan yang membuat Amerika langsung bereaksi, di mana 2 hari berselang, tepatnya pada tanggal 27 Juni 1950, Presiden Amerika yaitu Truman mengerahkan pasukannya dan menugaskan Jenderal MacArthur sebagai kepala komandan dari Komando PBB. Namun saat itu, sebagian wilayah Korea Selatan sudah berhasil dikuasai oleh Korea Utara, di antaranya sisi utara Sungai Nakdong yang berhasil dikuasai oleh pasukan Korea Utara dalam waktu 1 bulan saja. Menyadari bahwa Korea Selatan berada di ujung tanduk, Jenderal MacArthur menyusun sebuah operasi rahasia yang melibatkan 8 orang dengan misi menyusup ke kota Incheon yang sudah dikuasai oleh pasukan Korea Utara dan membukakan jalan bagi pasukan Amerika yang akan melakukan serangan balik ke kota tersebut. Scene kemudian berpindah, di mana ke-8 orang suruhan Jenderal MacArthur berhasil menyusup ke dalam rombongan tentara Korea Utara yang tengah menuju Incheon dengan menggunakan kereta. Mereka menyusup ke dalam kereta dengan menyamar sebagai tentara Korea Utara. Dan setelah mendapat momentum, mereka pun langsung menghabisi semua tentara Korea Utara yang asli, termasuk salah satu perwira bernama Komandan Park Nam-chul yang merupakan pimpinan pasukan tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua tentara Korea Utara, mereka pun bergegas menuju Incheon dengan menggunakan identitas Komandan Park Nam-chul sebagai penyamaran. Sesampainya di Incheon, mereka langsung disambut oleh Letnan Ryu yang merupakan kepala zona pertahanan Incheon. Ke-8 orang tersebut dipimpin oleh seorang kapten bernama Jang Hak-so. Kapten Jang Hak-so dan pasukannya pun diantar oleh Letnan Ryu untuk bertemu dengan seorang komandan yang bertanggung jawab penuh di kota Incheon. Pertemuan pun terjadi dan komandan tersebut bernama Lim Gye-jin. 박남철입니다. Lim Gye-jin. Di sana mereka membahas mengenai strategi pertahanan dan penempatan pasukan untuk memperkokoh posisi mereka di Incheon. 이 지형적으로 인천항은 6m의 해벽으로 이루어져 있어. 독립육전연대 2048명, 해안포련대 231명, 제4위 전차련대. Di tengah pembahasan, Kapten Jang Hak-so secara implisit mulai mengulik informasi-informasi penting mengenai celah pertahanan yang ada yang kemungkinan bisa ditembus oleh pasukan Amerika. 미국 놈들이 해안으로 기어들면 어떻게 막을 거예요? 진입로를 막아 놈들의 발을 묶어두고 해안포에 설치한 76mm 포들로. 와 길의 얘기가 없어. 박동무, 너무 앞장치지 맙소. Setelah mendapat beberapa informasi penting, Kapten Jang Hak-so dan pasukannya pun langsung melaporkannya ke KLO Incheon atau unit intelijen yang berada di Incheon. Dan melalui KLO Incheon lah informasi tersebut langsung diteruskan menuju markas Jenderal MacArthur. Singkatnya, penyamaran Kapten Jang Hak-so beserta pasukannya pun terus berlanjut, di mana kali ini Kapten Jang Hak-so diajak untuk makan malam oleh Komandan Lim Gye-jin, dan di sana mereka saling mengobrol seputar ideologi partai mereka, yaitu Partai Komunis. 그의 아름다운 여동생 소녀를 권총으로 쏴 죽였을 때
안 그렇습니까? Di mana Komandan Pak Namchol alias Kapten Jang Hakso yang tidak sependapat dengan ideologi Partai Komunis sempat dicurigai sebagai mata-mata oleh Komandan Lim. 신이 있어? 나스미 분야 꼬다부야 나스바니. 스니 따스따스키. Meskipun pada akhirnya Kapten Jang Hakso berhasil menjawab dengan benar sandi unitnya, tapi Komandan Lim tetap saja menaruh curiga terhadapnya. Sepulangnya dari makan malam, Komandan Lim menghubungi markas besar sekretaris yang berada di Pyongyang untuk menanyakan detail informasi mengenai Komandan Pak Namchol, di mana ternyata Komandan Pak Namchol yang asli memiliki bekas luka pisau di sisi kiri lehernya. 박 남철 중전은 왼쪽 목덜미에 흉터가 있습니다. Dan nampaknya semua detail mengenai Komandan Pak Namchol telah dipelajari dengan baik oleh Kapten Jang Hakso. Hal tersebut terbukti ketika Komandan Lim mengecek leher bagian kiri Kapten Jang Hakso yang ternyata juga memiliki bekas luka pisau, sama seperti Komandan Pak Namchol yang asli. 비준을 까레스케시편 맙시오. Singkat cerita, pada 23 Agustus 1950 di Mabes Komando PBB yang berada di Tokyo, Jenderal MacArthur dan beberapa perwira Amerika lainnya terlihat tengah melakukan pertemuan untuk membahas strategi yang akan mereka gunakan, di mana Jenderal MacArthur memberitahukan kepada perwira lainnya bahwa dirinya akan mengerahkan 75.000 pasukannya untuk menyerang Incheon. Namun hal tersebut seketika mendapat penentangan dari para perwira lain, karena menyerang Incheon itu sama saja bunuh diri dan kemungkinan untuk menang pun sangat mustahil, yaitu 1:5.000. 5,000 to 1, that's the odds that you get on this one. We're gonna send 75,000 troops to Incheon. Vandenberg, do you want to win this war? I think I should be asking the same question of you, General. Operation Chromite is the only way to victory. Why the fixation on Incheon? And there will be light. Meskipun mendapat penentangan dari perwira lainnya, namun tekad Jenderal MacArthur sudah bulat. Ia tetap akan menyerang Incheon dengan 75.000 pasukannya. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di Mabes Korut yang berada di Pyongyang, pertemuan juga sedang dilakukan oleh panglima tertinggi mereka, yaitu Kim Il-sung dengan beberapa perwiranya. Mereka terlihat tengah membahas kemungkinan Amerika yang akan menyerang beberapa wilayah. 미국 대통령입니다. 주문진, 군산, 인천은 Dalam pembahasan tersebut, Komandan Lim sangat yakin bahwa Amerika akan menyerang Incheon. Namun sebaliknya, hal tersebut justru dianggap lelucon oleh Kim Il-sung dan perwira lainnya. 인천으로 들어올 것이 확실하단 말이오다. Di sisi lain, Kapten Jang Hakso beserta pasukannya mendapat perintah dari Jenderal MacArthur untuk segera mungkin mendapatkan dokumen dan juga peta mengenai lokasi pemasangan ranjau di pertahanan Korut, di mana dokumen dan peta tersebut akan sangat berguna bagi Jenderal MacArthur untuk menentukan di lokasi mana yang sekiranya aman bagi pasukannya untuk melakukan pendaratan saat invasi ke Incheon dilakukan. Kapten Jang Hakso beserta pasukannya diberikan waktu sampai tanggal 10 September untuk mendapatkan dokumen dan peta tersebut. Kapten Jang Hakso pun langsung menyusun strategi, di mana mereka berencana akan menyusup ke kantor pertahanan Korut pada siang hari. 송상득과 연판독은 무기 창고에도 없고 기록 보관실에도 없고 기류작전 상황실에도 없었지 않습니까? Singkatnya, siang hari pun tiba dan rencana tersebut mulai dijalankan. Namun sayangnya, rencana tidak berjalan lancar. Mereka ketahuan oleh Letnan Ryu dan seketika baku tembak di kantor pertahanan Korut pun tidak terhindarkan. Sementara Kapten Jang Hakso yang sedang bersama dengan Komandan Lim akhirnya juga ketahuan penyamarannya sebagai Komandan Pak Namchol.
Rencana mereka pun gagal total, dan kini mereka menjadi buruan bagi pasukan Korut. Kapten Jang Hakso dan pasukannya pun terpaksa harus bersembunyi di salah satu rumah anggota KLO Incheon bernama Choi Suk-jong. 일제시대 때 독립투사들이 숨었던 곳입니다. 비밀 통로입니다. 옆집과 연결되어 있고 옆집은 빈집입니다. Tapi ternyata hal tersebut diketahui oleh Komandan Lim. 최석중이 Dan alhasil Choi Suk-jong pun ditangkap dan diminta untuk memberitahu keberadaan Kapten Jang Hakso beserta pasukannya. 어디 있어 장학수? Komandan Lim dan pasukannya pun langsung bergegas ke rumah Choi Suk-jong untuk mencari keberadaan Kapten Jang Hakso. 없습니다. Beruntung, mereka tidak menemukan persembunyian Kapten Jang Hakso dan pasukannya. Namun sayangnya Choi Suk-jong yang dianggap berkhianat terlihat akan dieksekusi mati oleh Komandan Lim. 모두가 평등하기를 원한다고 어떻게 생각이 다르다고 다 쏴 죽이냐? Keponakannya yang bernama Han seketika tak kuasa menahan tangis saat melihat paman Choi akhirnya tewas. Han yang sebenarnya tidak tahu apa-apa juga harus mendapat imbasnya, di mana ia disiksa habis-habisan oleh anak buah Komandan Lim. Setelah kejadian tersebut, Kapten KLO Incheon yang mendengar terbunuhnya Choi Suk-jong seketika langsung menuju rumah Choi Suk-jong yang juga menjadi tempat persembunyian Kapten Jang Hakso beserta pasukannya. Di sana mereka pun bersama-sama menyusun sebuah rencana untuk menculik Letnan Ryu yang tengah dirawat di rumah sakit akibat terluka saat baku tembak kemarin. Diketahui Letnan Ryu merupakan salah satu orang yang mengetahui secara detail mengenai lokasi pemasangan ranjau di pertahanan Korut. Mereka juga akan melibatkan Han yang diketahui ternyata bekerja di tempat Komandan Lim. Hari H pun tiba dan mereka semua mulai menjalankan rencananya untuk menculik Letnan Ryu. Dimulai dari Han yang bertugas memindahkan Letnan Ryu menuju ruangan Sinar X dan kemudian langsung dibawa oleh Kapten Jang Hakso beserta pasukannya yang sudah menyamar sebagai petugas medis. Namun saat sedang membawa Letnan Ryu menuju mobil, mereka ketahuan oleh salah satu anak buah Komandan Lim. Alhasil baku tembak pun terjadi. Pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. Letnan Ryu yang sudah berhasil mereka culik terlihat tengah diikat di suatu tempat. Tidak selang lama pesawat Amerika datang dan langsung membawa Letnan Ryu untuk diinterogasi. Singkat cerita, setelah berhasil menginterogasi Letnan Ryu dan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Jenderal MacArthur langsung menjalankan strateginya untuk menginvasi Incheon, di mana ia akan mengerahkan 75.000 pasukannya yang mewakili 16 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Australia. 260 kapal perang juga telah siap disebarkan, mulai dari Tokyo, Kobe, Sasebo, dan Busan.
Di tempat lain, setelah berhasil menjalankan misi menculik Letnan Ryu, Kapten Jang Hak-soo beserta pasukannya kembali mendapatkan misi, di mana kali ini mereka diperintahkan untuk menuju mercusuar Palmido yang berada di Pulau Walmido dan diminta untuk menyalakan cahaya mercusuar guna untuk memandu para angkatan laut Amerika dalam melakukan pendaratan. Pada tanggal 13 September 1950, Jenderal MacArthur bersama semua pasukannya mulai berangkat dari ujung selatan Pulau Jeju menuju Incheon. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari 1 malam, Jenderal MacArthur bersama pasukannya pun akhirnya sampai di Laut Incheon. Tanpa membuang waktu, Jenderal MacArthur langsung memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Walmido yang berada di Incheon. Sementara itu, Kapten Jang Hak-soo membagi pasukannya menjadi 2, di mana Kapten KLO Incheon bersama Han dan beberapa pasukannya akan menuju mercusuar Palmido untuk menyalakan cahaya mercusuar, sedangkan Kapten Jang Hak-soo dan sisa pasukan yang ada akan menuju pertahanan pasukan Korut di Pulau Walmido. Singkatnya, Kapten KLO Incheon dan yang lainnya akhirnya sampai di mercusuar Palmido, dan sesampainya di sana baku tembak dengan pasukan Korut yang tengah berjaga di sekitar mercusuar langsung terjadi. Tapi pada akhirnya pasukan Korut berhasil dilumpuhkan dan cahaya mercusuar pun langsung dinyalakan. Jenderal MacArthur yang melihatnya langsung memerintahkan pasukannya untuk menuju cahaya tersebut. Komandan Lim yang melihat dari kejauhan bahwa kapal perang Amerika mulai mendekat, seketika langsung memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan menuju kapal perang Amerika. 우리 공화국의 본때를 보여주자. Di saat bersamaan, Kapten Jang Hak-soo beserta pasukannya akhirnya sampai di pertahanan pasukan Korut di bawah pimpinan Komandan Lim. Dengan begitu hati-hati, mereka pun mulai menyusup dan kemudian melancarkan serangan. Hingga akhirnya semua pasukan baik dari kubu Kapten Jang Hak-soo maupun kubu Komandan Lim pun tewas, dan kini hanya menyisakan Kapten Jang Hak-soo dan Komandan Lim saja. Dengan dipenuhi luka, Kapten Jang Hak-soo pun bergegas untuk menembakkan flare gun sebagai tanda bahwa pulau tersebut telah aman bagi pasukan Amerika untuk melakukan pendaratan. Initiate Operation Chromite. Dan tidak selang lama, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, duel antara Kapten Jang Hak-soo dengan Komandan Lim pun terjadi. Pada akhirnya keduanya pun tewas. Tapi pengorbanan Kapten Jang Hak-soo beserta pasukannya tidak sia-sia, karena berkat mereka pasukan Amerika berhasil melakukan pendaratan. Dan selang beberapa hari kemudian, pasukan Amerika beserta sekutunya berhasil membebaskan kota Incheon dari Korea Utara. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Operation Chromite. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie pamit, salam Brewokers.